Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam, dan tentunya apabila kita hitung tidak akan mungkin bisa menghitung kenikmatan yang begitu luas dan begitu besar ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, di pagi ini kita kembali berjumpa dengan Majelis Keluarga Indonesia, dan setiap pagi alhamdulillah syukurlah kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian ilmu bersama guru kita Babe Haikal, dan eh, kegiatan yang selalu kita istiqomahkan di hati kita di setiap pagi ini mudah-mudahan bisa mempertabal iman kita, bisa menambah ketakwaan kita, dan insya Allah kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang kelak bisa berjumpa dengan beliau. Karena itulah salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya yang kelak insya Allah kita akan mendapat syafaat dari beliau. Dan ini syafaat uzma yang selalu yang akan dinanti-nantikan oleh semua umat, tidak hanya umat Nabi Muhammad, seluruh umat yang dari umat para nabi, ya, dari mulai nabi-nabi pertama gitu ya, yang diturunkan ke muka bumi ini, dari mulai Nabi Adam sampai umat terakhir, sangat menantikan uh, syafaatul uzma dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kan itulah di pagi ini kita akan senantiasa mengikuti jejak-jejak dari Nabi kita Muhammad SAW, dan khususnya dalam berkeluarga. Karena tema keluarga yang selalu kita kaji di tiap hari Senin dan Selasa bersama Bapak Haikal. Bagaimana Rasulullah SAW dalam berkeluarga, itulah yang selalu menjadi referensi atau rujukan bagi kita semua, yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita, bagaimana Rasulullah SAW adalah orang terbaik ya dalam berkeluarga, karena disebutkan dalam sabda Nabi SAW bahwa khairukum, bahwa khairukum adalah khairul ahli, sebaik-baiknya kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, keluargaku gitu ya. Kan itulah contoh utama yang dari Nabi SAW sudah eh, lakukan ya, dari bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang ayah, seorang kakek, seorang menantu, seorang mertua gitu ya. Karena komplit dari Nabi SAW ini, teladannya sangat komplit. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surat Al-Qalam ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa engkau ya Rasulullah, wa engkau ya Muhammad, khuluqin azim, betapa memiliki sebuah akhlak yang sangat agung gitu ya. Itulah pujian Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Qalam. Karena itulah kalau kita sebagai umatnya kemudian tidak mempelajari ya bagaimana kehidupan Nabi SAW, maka sungguh aneh ya. Kita mengharapkan syafaat dari beliau, tapi kita tidak pernah mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bersikap, bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya sehari-hari, wabil khusus dalam berkeluarga. Dan ini berkeluarga ini sebuah eh, kehidupan, potret kehidupan yang
Tidak ada lagi yang patut dicontoh kecuali dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Sebagai seorang suami misalkan, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa dia paling baik terhadap di azwajihi, kepada istri-istrinya gitu ya. Orang yang paling baik terhadap istrinya tentu bukan ukurannya materi ya. Karena kalau dalam ukuran materi, Rasulullah sempat menyampaikan kepada para istrinya, kalau hanya ukuran materi kemudian mengharapkan dunia, silakan sampai mempersilahkan para istrinya untuk memilih untuk berpisah dengan beliau gitu ya. Tentu tidak ada yang mau ya berpisah dari beliau, karena itulah kenikmatan paling agung menjadi seorang ummul mukminin, itu punya ibu orang-orang beriman. Dan itulah karena itulah di pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting. Babeh memulai membuat sebuah judul yang sangat menarik ya. Semuanya bermula dari rumah gitu ya. Rumah, rumah yang bisa dimanai sebagai hakiki rumah yang kita tempat tinggal di saat ini gitu ya. Rumah juga bisa diartikan sebagai sebuah bermakna majazi, yaitu rumah tangga. Karena itulah sahabat yang memuliakan Allah, kenapa bermula dari rumah ya? Semuanya bermula dari rumah, karena inilah insya Allah yang akan dibahas oleh guru kita, Babe Haikal. Babe Alhamdulillah sudah berada di depan kita ya, sudah gabung. Assalamualaikum Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi warahmatullahi mana nih Be? wabarakatuh. Masya Allah. Oh, sambil memenuhi target 10.000 langkah sehari. Masya Allah, tabarakallah. 10.000 langkah Be. 10.000 langkah sehari untuk menjaga elastisitas dan semuanya. Jadi sambilan. Sebab kalau hari Senin agak susah mengatur waktunya karena jam 7 nanti ada fokus group discussion. Kepada sahabat-sahabatku saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiring doa dan salam, seiring syukur dan rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang bisa kamu dustakan. Hadirin sahabat-sahabat di majelis keluarga Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Dalam kesempatan kali ini saya berpikir untuk kembali mengulangi, merasakan semua bermula dari keluarga. Itu judul topiknya. Cuman apa ya yang mau diangkat? Bukan gini, yang mau diangkat semua dari keluarga. Cuman dari mana ya ngangkatnya? Judulnya apa ya gitu ya? Oh ini gini aja kali ya. Semua bermula dari rumah Be. Nah, Iya, semua bermula dari rumah, nah, dari rumah gitu ya. Semua bermula dari rumah. Kita mau angkat itu dan mau memberikan lagi suatu kesadaran bahwa segala sesuatu itu akan bermula dari rumah. Segala sesuatu itu bermula dari pikiran mana? Mute, unmute. Segala sesuatu bermula. Ini belum. Mana dia sih? Kok jadi? Gini aja deh, pegangin aja deh. Ya. Semua bermula dari capek juga dipegangin begini ya. Oh, mesti di sana. Oke, saya sambil jalan tadi. Semua bermula dari rumah, dari keluarga, gini. Mana nih rusak ininya? Nggak bisa nyala. Lampunya nggak bisa nyala. Sudah hancur berkeping-keping. Ini gimana ya? Oh, bisa, maaf. Kaget. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua bermula dari rumah tangga.
Keberhasilan seseorang dan kegagalan bisa jadi ukuran barometernya adalah rumah. Oh ya, kenapa ya kok mukanya gelap ya? Oh, karena ada topi. Kalau gini nggak gel tuh, terang. Tapi mesti dipegangin ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi sampai nggak konsen saya. Ya Allah ya Rabbi, ampun hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan untuk menjelaskan kita bahwa rumah itu tempat kau berlabuh. Rumah itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Rumah itu sakinah kepadamu, memberikan sakinah, ketentraman, mawaddah, warahmah. Namun ada kalanya rumah yang kita tinggali itu bukan sakinah, tapi justru menimbulkan kesusahan, justru menimbulkan kesulitan, justru menimbulkan kemalangan. Justru kalau keluar rumah malah lebih nikmat. Justru keluar rumah malah lebih tenang, malah lebih nyaman. Ada apa ini kalau sampai kayak begitu? Kok keluar rumah justru lebih nyaman, keluar rumah justru lebih tenang, di dalam kan neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sampai ada yang demikian, maka buruan secepat-cepatnya untuk kembali ke relnya yang sebenarnya. Yang rumah tangganya tenang, damai, dan betul-betul pulangnya itu baik di jannati, maka biasanya keluar itu lebih berhasil, lebih sukses, lebih ceria, dan lebih dihormati. Namun ketika pulang ke rumah dengan suasana ya yang bukan baiti jannati, bukan rumahku surgaku, maka biasanya berantakanlah hidupnya gitu ya. Ada orang yang sudah berhasil dan sukses, kemudian dia mengabaikan keluarganya, cepat sekali Allah berikan pelajaran buatnya. Dia pengusaha besar di bidang telekomunikasi, teman saya. Dia abaikan tuh betul-betul tuh. Dia sakiti hati istrinya tuh. Ya, saya sudah mengingatkannya. Dan sekarang ya kembali seperti nol, seperti dia baru saja lulus dari sekolah. Gitu. Ada lagi contoh-contoh yang apa ya? Seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang karyawan, dan seterusnya. Dan kiranya ini merupakan apa ya, contoh-contoh yang abadi, yang sepanjang masa, yang bagi orang seperti saya ya, yang banyak dijadikan tempat curhatan orang, benar-benar saya merasakan ini udah terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, dan terjadi lagi. Tapi kenapa sedikit orang yang menyadari gitu ya? Apa sebenarnya yang dicari? Gitu loh ya. Apa yang dicari? Allah alam bisawab. Semua berawal dari rumah. Kalau ingin di luar dihormati, di rumah diberesin dulu. Kalau ingin di luar terhormat, di rumah diberesin dulu. Kalau ingin di rumah tuh, di luar rumah tuh dipandang sama orang, di rumah diberesin dulu. Jadi yang saya mau sampaikan topiknya tuh hari ini itu, cuman saya bingung nyari judulnya. Anda di luar itu gimana? Ya gimana Anda di dalam. Anda di luar rumah kayak gimana? Ya gimana Anda di dalam rumah. Anda di rumah dihormati nggak? Ya gimana Anda di rumah.
gitu loh. Orang-orang memandang Anda seperti apa? Seperti Anda memandang istri Anda. Ya, orang-orang mandangmu seperti apa? Seperti Anda memandang suami Anda. Jadi, teman-teman sekalian, apapun itu yang ada di luar rumah sebenarnya refleksi, mirroring dari apa yang ada di dalam rumah. Ya, orang-orang melecehkanmu, orang-orang melepehmu, orang-orang cuekin kamu, orang-orang tidak hargai kamu, karena sebenarnya itulah cerminan perilakumu terhadap keluargamu, gitu loh. Ya, orang-orang menghormatimu, memuliakanmu, segan denganmu, ya itulah yang kamu lakukan di rumah, gitu. Kau dihormati orang, sebenarnya itu karena kau menghormati istrimu atau seorang istrimu karena kau menghormati suamimu. Engkau dihinakan orang, sebenarnya itu cerminan ketika kau menghinakan pasangan. Nah, gitu aja deh. Ya, ketika kau menghinakan pasangan yang telah Allah berikan itu. Gitu. Jadi cerminan apa yang ada di dalam rumah akan menjelma keluar, itu yang maksud daripada topik 2 hari ini ke depan. Sehingga kalau Anda ingin dihormati di luar, Anda ingin dimuliakan di luar sana, Anda ingin disegani di luar sana, start in your family. Mulailah di dalam rumah. Gitu loh. Bagaimana anak-anakmu bisa hormat kepadamu? Bagaimana anak-anakmu bisa nurut kepadamu? Kalau yang kau lakukan adalah contoh perilaku yang tidak pantas untuk anak-anakmu tiru, gitu. Ya, sehingga di dalam rumah itu sama sekali neraka, nggak ada wibawa-wibawa amat, nggak ada strength, nggak ada apa ya, nggak ada penghormatan sekali lah gitu. Dan kau pun tak menghormati mereka semua. Kau anggap mereka sampah semua. Kau anggap mereka menyusahkan saja. Kau anggap mereka benalu saja. Maka di luar rumah yang terjadi pun demikian. Gitu. Jadi mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana orang memandang kita di luar. Itulah cara pandang kita di rumah. Ada sebuah nasihat yang berkata, kalau mau lihat seseorang, jangan tanya istrinya, jangan tanya anaknya, tanya pembantunya, gitu katanya ya. Kalau mau lihat orang, jangan tanya temannya, jangan tanya sekantornya, tapi baru tanya lihat istri dan anaknya. Artinya di rumah itu adalah real, wujud aslimu. Sementara di luar bukan wujud aslimu. Di luar itu pencitraan. Di luar itu kamuflase. Ya. Di luar itu pencitraan, kamuflase, bohong-bohongan, ya. Di luar itu kau hias dirimu, kau ubah kata-katamu, kau sesuaikan, kau perlembut, kau perindah, kau wibawain, ya di luar rumah itu semua kebohongan, gitu ya, kebohongan, pencitraan lah gitu ya. Sementara yang aslinya itu adalah di rumahmu, teman-teman sekalian. Bagaimana di rumah? Galak banget dalam rumah. Di luar nggak pantas. Kalau mau galak di pasar berani nggak? Gitu. Kalau mau galak di luar sono, bukan dalam rumah. Anakmu, istrimu dikasih oleh Allah untuk kau muliakan, untuk kau jaga, untuk kau bilang kepada Allah, ya Allah, amanah yang kau berikan ini telah aku jaga ya Allah. Telah aku letakkan setinggi-tingginya di kepalaku ya Allah. Ya, telah aku muliakan ya Allah. Itu makes Allah Subhanahu wa taala happy. Membuat Allah ridho dan senang kalau kita berlaku demikian. Ya Allah, right or wrong, this is my family. Right or wrong, this is my
wife, my husband. Salah atau buruk ini anak-anakku, salah atau buruk ini pasanganku, salah atau buruk atau benar ini keluargaku, maka aku akan bela habis-habisan. Tuh, banyak sekali. Ada mobil taksi kok beriringan seperti wah 4, 5 beriring-iringan kosong. Ya. Maaf. Jadi saya teman-teman sekalian dalam 2 hari ke depan ini saya pengen teman-teman mengulangi sekali lagi perbaikan itu. Adakah kata-kata saya yang tidak pantas dalam rumah? Adakah kata-kata saya yang terlarang di rumah? Bagaimana kalau itu diucapkan di luar? Gitu. Bagaimana kalau ketika kita lagi marah itu online dan semua orang bisa melihat? Kira-kira gimana ya? Malu atau bangga atau takut atau gimana? Ya. Ketika ketika kita sedang ketika kita sedang marah, sedang emosi, marahin anak, bertengkar, ngata-ngatain bini, ngata-ngatain laki, coba misalnya itu live aja deh, live. Kira-kira malu apa tidak ya? Gitu ya. Nah, maka pasanglah CCTV di rumahmu dan jadikanlah 24 jam online. Kira-kira sikap kita gimana? Manis nggak tuh di rumah? Kira-kira dipasangin on CCTV, dikonekin ke handphone, dibuat online, dibuat live 24 jam ketika kita di rumah. Kira-kira gimana tuh? Jadi baik, Be. Jadi tiba-tiba baik, jadi tiba-tiba sama anak, kan orang lihat. Jadi tiba-tiba sopan, jadi tiba-tiba kalem, jadi tiba-tiba nyuruhnya enak, jadi tiba-tiba sayang sama istri. Kenapa? Orang lihat, dunia lihat. Malu nggak sih gitu loh? Saya sih malu tuh ya. Malu banget tuh ya. Nah teman-teman sekalian, maka seorang apa ya, bermula dari keluarga, bermula dari rumah. Coba deh perbaiki deh. Perbaiki caramu, perbaiki hidupmu, perbaiki kualitasmu, perbaiki semua, perbaiki di rumah. Nanti di luar otomatis gitu. Kan yang menentukan hidup ini kan akhlak ya. Akhlakul karimah ya. Yang menentukan hidup ini akhlakul karimah. Kalau akhlaknya baik, maka baiklah hidupnya. Kalau akhlaknya buruk, maka buruklah hidupnya. Ini saya nggak bisa nih, nggak bisa pindah. Gimana caranya? Nggak bisa, saya nggak bisa ketuk apapun. Hang atau gimana? Nggak bisa, saya nggak bisa lihat siapa yang hidup, siapa yang online, ada siapa saja. Layar saya cuma wajah saya doang. Digeser Gimana? bisa, Be? Hah? Digeser. Nggak bisa. Dari tadi saya geser atas, bawah, dari tadi. Saya cuma bisa lihat wajah saya tok. Saya nggak bisa lihat yang lain. Saya nggak bisa lihat chat, saya nggak bisa lihat partisipan, saya nggak bisa lihat apa-apa. Emang ini yang lain gimana ya? Nggak ada. Karena jam sudah kumpul, Be. Hah? Jamaah-jamaah sudah pada kumpul di sini. Ada Ibu Ninik, ada Bu Pak Huseri, ada Bu Elvina, ada Bu Ana. Komplit, Be. Nggak bisa cuma lihat wajah saya doang, digeser ke atas nggak bisa, geser ke samping nggak bisa. Entahlah. Dan ada permintaan nih doa, Be, dari Dokter Vicky nih. Ayah beliau lagi dirawat di IGD Harapan Kita. Mohon doanya, Be. Nanti kita doa sama-sama, kita kirimkan suratul Fatihah, kita bacakan ayat Al-Quran dulu agar malaikat
menaungi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga bacaan surat Ar-Rahman tadi betul-betul kita bisa tujukan, Allah ganti pahalanya dan kita berikan pahalanya kepada Pak Husairi. Ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Balik lagi, ya. Rupanya cerminan dari situ, ya. Sebagaimana tadi ilustrasinya, di rumah dipasang CCTV di setiap sudut, lalu dibuat online 24 jam. Saya yakin tuh, begitu azan pada bangun tuh, pada duduk, pada wudhu, pada sholat tuh, gitu. Saya yakin tuh, sama istrinya pasti lemah lembut tuh. Saya yakin tuh, nyuruhnya pun pelan gitu. Saya yakin banget tuh. Kenapa? Karena ada CCTV, karena disiarkan ke semua orang, karena ada online-nya. Kalau enggak, ya kembali ke selera asal. Habis sih dong. Kembali ke sikap yang asli, yang original. Yang banyak kata-kata kasar yang keluar dari mulut. Yang banyak ucapan maki-makian dari mulut. Yang banyak menghina justru ya dari mulut kepada pasangan yang telah Allah ciptakan, Allah berikan itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ya. Khusus untuk istri Nabi itu sampai disebutkan waqarna fi buyutahunna, dan betahlah, kerasanlah, betah-betahlah fi buyutahunna, di rumah-rumah kalian keluar, karena memang nggak disukai dalam Islam seperti itu. Ayat yang Mas Khalid yang tuliskan juga gitu, ya. Allah berikan rumah tuh untuk manzil, tempat berhenti, memberikan ketentraman gitu. Saya sendiri sampai bilang sama istri saya, ini rumah ada apanya ya gitu. Kenapa? Kata istri saya. Maksud saya itu, kok kalau udah sampai masuk rumah nggak mau keluar gitu. Kalau saya gitu tuh. Kalau udah sampai kamar saya terutama, nggak mau kemana-mana, betah banget, nyaman banget. Walaupun kamar saya ukurannya cuma 2,5 meter kali 1,5 meter lah kamar saya. 2 meter kali 2,5 meter atau 2 meter kali 3 meter barangkali kamar saya. 2 meter kali 3 meter kamar saya. Ya, itu udah ada lemari pakaian, udah ada meja, udah ada komputer, yang tersisa cuma sedikit sekali. Ya, saya pikir seperti itu. Tapi kenapa itu lebih indah dari hotel bintang 5 ya? Gitu. Saya kok lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai daripada hotel bintang 5. Ya karena hotel bintang 5-nya bayar, itu gratis. Enggak juga. Ya, walaupun hotel bintang 5-nya dibayarin gitu ya. Tapi lebih nyaman di sana. Kenapa? Makanya saya bilang sama saya, ada apa ini rumah ini ya? Saya juga bingung. Enggak, artinya ada sisi negatifnya gitu loh. Sisi negatifnya jadi tidak produktif gitu loh. Jadi tidak produktif. Jadi misalnya masih bisa kerja, ya misalnya jam 4 sore pulang, atau jam 3 kadang-kadang udah pulang. Itu tuh nggak mau ngapa-ngapain, maunya di rumah. Ntar istri keluarin teh sama gorengan, tempe. Udah, terusnya lihat TV, lihat berita, lihat TikTok, lihat WhatsApp. Ntar dikeluarin lagi, kopi, kue lapis gitu. Ntar ini lagi, terus aja begitu. Terus kita udah semua apa ya, nonton, lihat lihat HBO, lihat Netflix, lihat apa gitu. Ntar keluar lagi keripik atau apa gitu. Wah, ya kayak gitulah gitu loh. Kayak gitulah. Banyak banyak cemilan nih Ustadz. Iya. Hmm, hmm. Tapi kan berhenti ketika malam ya. Artinya what I'm saying is baiti jannati, rumah seperti surga. Dan itu yang saya alami, dan itu yang saya rasakan, yang saya sharing, yang saya ceritakan, sehingga di luar juga terjadi seperti itu gitu loh. Ya, di luar terjadi seperti itu. Ketika kita melecehkan istri, melecehkan suami, melecehkan anak, percaya deh,
Di luar juga kita akan melakukan hal itu. Kalau di dalam rumah, istrimu dan anakmu tidak berani membalas. Tapi di luar rumah, berani membalasmu sehingga kau dilecehkan. Sehingga kau dizalimi, sehingga kau dicuekin. Karena kau mencuekin keluargamu. Kau direndahkan karena kau merendahkan keluargamu. Kau dihinakan karena kau menghinakan keluargamu. Kau nggak dihargai karena kau tidak hargai keluargamu. Kau nggak dihormati oleh orang. Kau karena apa? Karena kau tak menghormati pendapat keluargamu. Sekali lagi, semua berawal dari rumah, teman-teman sekalian. Kalau belum ke arah sana, ya mulailah. Nggak ada lagi cara lain. Kalau belum ke arah sana, start untuk menuju ke arah sana gitu. Ya, jadi kalau belum ada upaya untuk ke sana, ya upayakan untuk menuju ke arah sana gitu. Nggak ada cara lain, jangan nunggu-nunggu gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita koreksi diri. Apa yang terjadi di luar orang kepada kita, itu karena kita memperlakukan seperti orang di luar. Ada seorang wanita yang ngadu kepada saya bahwa dia bingung mau memilih antara karir atau keluarga gitu. Tidak mungkin memilih keduanya katanya. Karena kalau karir, ya karir. Akan mengejar prestasi di kantor, bersedia ditempatkan di mana saja di Pulau Jawa, dan karir gitu ya. Tapi ketika dia hanya memilih keluarga, berarti yang nggak kerja gitu ya. Nah, teman saya ini ngadu kepada saya, apa yang harus saya pilih Ustaz? Apakah keluarga, dia punya anak dua? Apakah karir? Tentu pilihan bijak itu adalah kalau bisa berkarir tapi tetap tidak mengabaikan keluarga. Atau tetaplah berkarir di kantor tapi buatlah prestasi di rumah dan seterusnya. Buat saya jawaban itu ambigu. Buat saya gini, apakah Allah mampu memberimu rezeki dari jalan yang tak kau duga-duga? Apakah Allah mampu membuat kamu kaya raya? Apakah Allah, dan seterusnya, pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik. Jawabannya adalah Allah pasti mampu, Allah pasti bisa, gitu loh. Pertanyaannya adalah sejauh mana keyakinanmu kepada itu? Aduh Ustaz, kalau nggak kerja anak-anak saya ini makan apa? Seolah-olah kamulah yang memberi makan. Padahal Allah lah yang lakukan itu. Ustaz sih enak ngomong. Ya, saya enak ngomong karena saya yakin banget dengan Allah. Saya enak ngomong begini, kenapa? Karena saya sudah lakukan. Saya enak ngomong begini karena memang keyakinan saya dengan model tauhidnya saya, jadi saya yakin. Gitu. Allah bisa bikin saya kaya, walaupun saya di rumah doang. Allah bisa bikin saya kaya, walaupun saya di luar rumah. Allah bisa bikin saya kaya, walaupun saya tidak lakukan apa-apa. Allah bisa juga bikin saya kaya, walaupun saya dengan melakukan berbagai hal yang maksimum. Hanya kecepatannya yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, ketauhidan ini yang merupakan kunci sebenarnya. Ya, kita berusaha sambil berupaya, yang penting kita ada modal dulu. Nggak gitu pikirannya. Ya, karena begitu ngomong modal, maka yang Anda pikirkan pasti 5M. Money-nya ada nggak? Mesinnya ada nggak? Metodenya ada nggak? Manajemennya ada nggak? Dan man-nya, orang-orangnya ada apa enggak? Gimana kalau kita balik? Allah dulu. Allahnya ada nggak? Ada, beres. Itu aja dulu. Ya, saya bilang sama wanita itu ya. Keyakinannya ke situ dulu aja. Nanti yang lain ngikut. Modal tidak dipikiran dulu.
Ya, pikiran dulu. Pikiran dulu. Apa yang kau pikirin dulu? Apa yang kau pikirin? Eh, saya mau coba membuka video Instagram terakhir yang saya upload. Ya, saya upload video terakhir. Haikal Hasan mana nih? Ah, ini dia. Terus di zoom-nya saya coba share. Gimana coba share-nya? Paling ujung, titik 3. Security, message setting, cancel. Gimana untuk menampilkan itu? Oh, bisanya di laptop ya. Bisa be di bawah yang ada tanda-tanda share sebelah rekam, bagikan. Saya nggak ada. Sebelah video langsung partisipan. Share screen. Ya betul be. Apa yang tampak di gambar? Masih belum ada, Be? Belum muncul, Be. Balikinnya gimana? Udah balik belum? Sudah, Be. Oke. Satu orang ayah, dia belum masuk sebagai anggota dari MKI. Kemarin tiba-tiba mengundang saya dengan berkata dengan please, 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 please. Dadakan aja. Begitu pedulinya dia dengan anak-anaknya. Ya, dia kepengen dapat sesuatu dari saya. Aduh, saya lagi istirahat. Saya lagi menikmati kesendirian sama anak-anak. Anak-anak minta nonton film Sejadah itu Sajadah. Dan pulang ke rumah dengan tenang. Tiba-tiba ada mobil yang akan membawa saya ke Depok. Oke deh, kita berangkat ke Depok. Nah itu anak-anaknya itu.
Dia bilang, Ustaz tolong kasih tahu kepada anak-anak saya bahwa yang mencapai cita-citamu itu bukan saya, kata suaminya, kata ayahnya, bukan ibunya gitu. Yang membuat kamu mencapai cita-cita itu, ini keluarga udah jadi ya, jadi mantep ya. Jadi bilangnya gini, tolong dong Ustaz sampaikan dengan bahasa Ustaz bahwa cita-citamu itu tercapai bukan karena uang yang Bapak punya. Cita-citamu itu tercapai bukan karena jabatan yang Bapak punya. Cita-citamu itu tercapai karena benar cara pandangmu kepada Allah. Istilahnya saya adalah tauhidnya gitu loh. Nah, tolong dong Ustaz sampaikan kepada mereka apapun. Nah, saya datang dan saya bikin suasana bercanda seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat gitu. Pertama adalah kita cuma jadi apa yang paling sering kita pikirin. Kita jadi apa yang paling sering kita pikirin apa gitu. Kamu jadi apa nanti? Yang paling kamu sering pikirin kamu jadi apa? Yang paling sering kamu pikirin, yang paling sering kita pikirin, yang paling sering kita pikirin, yang paling sering kita pikirin, itulah jadinya kita. Baik kita mau atau kita nggak mau, baik kita suka maupun kita nggak suka, baik kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan. Yang pasti, yang paling sering kamu pikirin itu kamu jadi itu, gitu. Nah, ini saya ingin menanamkan suasana di rumah. Bahwa kalau kau berdebat itu penghambat cita-citamu. Kalau kau mencela saudaramu, ini penghambat cita-citamu. Karena Allah berlepas diri dengan orang-orang yang demikian. Jadi nomor satu, yang paling sering kamu pikirin, kamu lakukan, itulah akan jadi kamu. Kamu paling sering ngatur apa? Kamu paling sering mengamati apa? Kamu paling sering ngerjain apa? Kamu paling sering menginginkan apa? Kamu paling sering melintas apa? Kamu paling sering ngumpulin majalah itu tentang apa? Nah, itu jadinya kamu. Jadi, apapun yang kau inginkan, yang kau pikirkan, maka itulah jadinya kamu. Yang kedua, saya menanamkan, bagi Allah semuanya bisa kok. Bagi Allah semuanya mungkin kok. Bagi Allah semuanya pasti kok. Buat kita yang nggak pasti, buat kita yang nggak mungkin, buat kita yang nggak bisa, yang nggak akan bisa selamanya, nggak akan mampu selamanya, maka masuklah ke dalam zonanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang dimaksud? Masuklah dengan zonanya Allah. Ya, masuklah dengan zonanya Allah sebagaimana yang Allah lakukan. Karena bagi Allah semua mungkin, saya akan pasrah kepada Allah karena bagi Allah semuanya mungkin. Gitu. Jadi larinya ke situ. Serahkanlah kepada Allah. Kita dulu masuk ke dalam zonanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bagi Allah semuanya bisa. Ya. Bagi Allah semuanya pasti. Ya. Kita doang yang nggak pasti. Ya. Bagi Allah semuanya pasti. Masuk ke dalam zona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anakku, bagi Allah semuanya mungkin. Jangan lagi kamu katakan nggak mungkin. Aku bisa jadi dokter. Ah, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak boleh begitu gitu loh. Bagi Allah semuanya mungkin. Aku bisa jadi dokter nggak? Ah, nggak bakal bisa, nggak bisa. Nggak boleh. Bagi Allah semuanya bisa gitu. Udah pasti gagal. Nggak boleh. Bagi Allah semuanya itu bisa gitu ya. Nah, dengan masuk kita ke dalam zona Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak akan pernah lagi memastikan sesuatu karena kita. Ini bisa nggak? Insya Allah dengan bantuan Allah bisa. Ini jadi nggak? Insya Allah jadi dengan bantuan Allah jadi. Ah, kayak gitu. Lalu yang ketiga itu adalah harus supaya masuk ke dalam pikiran, balik lagi ke nomor satu. Tapi yang ketiga caranya. Caranya apa? Kedengeran tiap saat, kelihatan tiap saat, berasa tiap saat, keinginan tiap saat, hasratnya tiap saat, maka akan jadi. Gitu saudara. Kedengeran tiap hari, dipanggilnya sesuai dengan nama harapan. Kelihatan tiap hari kita foto harapan kita. Gitu. Kelihatan tiap hari, kedengeran tiap hari, berasa tiap hari. Ya Allah, tolong wujudkan. Ya Allah, ini yang harapan. Ya Allah,
Malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Doanya itu dari hadis Nabi Sahih Bukhari wal Muslim. Bersumber dari Bilal bin Rabah. Jarang-jarang Bilal meriwayatkan satu hadis, jarang-jarang maksudnya kecuali yang berkenaan dengan dirinya atau langsung aku mendengar Rasulullah bersabda. Bila kondisinya sedang sangat miskin dan bekas budak, ya orang nggak mau lah, ya nggak mau lah orang ya. Bilal ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ini begini, saya ini miskin, saya ini begini. Gimana ya Rasul? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bacalah surat Ali Imran 26-27 ya. Malikal mulki tutil mulka man tasya. Tiap sholat, habis sholat juga, subuh apalagi, ya dengan merenung, dengan meresapkan. Dan ternyata Bilal mengamalkan apa yang Nabi suruh itu. Akhirnya Bilal berkata sama Nabi, balik lagi setelah 1 bulan lamanya, beliau balik lagi ke Nabi. Tapi pertanyaannya beda. Kalau pertama, bagaimana ya Rasul, kok saya ini miskin, hutang banyak, gak dihormati, gak dihargai. Ya, maka setelah 1 bulan beliau amalkan doa itu, dia balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, I'm back, I'm coming back. Ya Rasulullah, saya datang lagi nih. Ternyata kedatangannya bukan untuk bertanya lagi, tapi kedatangannya untuk sharing kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ini saya udah menumpuk harta di rumah, udah nggak muat lagi tempatnya. Tuh, dari yang nggak punya jadi kayak begitu pertanyaannya. Maka Nabi mengatakan, bagi-bagilah sedekahlah dengan tetangga-tetanggamu. Dan Bilal pun menjalankannya. Hadirin, tadi kita mendengar kabar yang membuat hati kita merasa gelisah, yaitu sakitnya orang tua dari salah satu pengelola kita, yaitu Dr. Vicky. Maka marilah kita berdoa untuk orang tua agar orang tuanya dalam kondisi yang iman dan Islam senantiasa, ya, dalam kondisi sehat walafiat senantiasa, dalam kondisi kaya, berada, mampu setiap saat. Laziniyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala nabiyyi ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma 'izz al-Islam wal muslimin wa aligil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna min ibadika kamilin wa bi rahmatika bisatan fa'il wa bi dunya zahidin wa bil akhirati raghibin wa bil khusus ila bapak kusairin. Ya Allah anta syafi la shifan la shifau ka fa la yaqdi ma syafi la shifau ka fa la shifau ka la yaqdi ma sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau sharing-sharing silahkan. Alhamdulillah, jazakallah baik. Di pagi ini kita sudah dapat siraman nasihat dari Babe ya, bahwa semuanya bermula dari rumah ya Babe ya, dan ketika bermula dari rumah yang harus kita benahi itu adalah hati kita ya, hati kita yang selalu dalam pengawasan Allah. Pertama, yang kedua, punya keyakinan bahwa memang Allah yang bisa mewujudkan semuanya ya, bisa mewujudkan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, nih ada yang mau sharing. Mas Ella silakan. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang konten waktu itu Be, yang soal visualisasi dan canceling itu. Nah, kan kita udah visualisasi nih, sudah
ke situ, kemudian Qadarullah ada counseling nih ceritanya. Bagaimana caranya memperbaiki itu, Be? Balik lagi ke Ulangi, fokus ulangi. Terus ada apa tadi? Udah visualisasi, udah semua, terus apa? terus ada cancel secara nggak sengaja ada cancel. Nah, terus Oke. biar kembali lagi gimana, Be? Kembali fokus ke Fokus ke yang mula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan terjadi sama saya. Ya, pertanyaan ini terjadi sama saya. Apa sayang? Oh ya, oke. Mana dia? Oh ya. Hati-hati, hati-hati. Ini pertanyaan terjadi sama saya. Ya, terjadi banget sama saya. Rupanya solusinya adalah kita punya second, ya, second yang sejenisnya gitu. Second yang sejenisnya. Jadi gini maksudnya, saya fokus banget untuk mendapatkan proyek itu gitu ya. Sampai saya foto, sampai saya eh, bener-bener deh, ini harus nih gue dapet nih. Sampai saya foto, sampai saya pajang, sampai saya ini terus gitu. Rupanya berlaku ketika nggak terjadi, ya, ternyata diberikan yang lebih baik terjadi gitu. Jadi ternyata kita punya second opinion, punya second if gitu loh. If ini, if ini, if ini, if ini gitu. Nah, wabil khusus yang sekarang sedang saya lihat bahwa saya pakai dasi, pakai jas, pakai kopiah, dipoto, di belakang warna bendera merah putih gitu, ya. Jadi gini, Kang Selo gini. Eh yang terjadi pada saya saat ini, jadi jangan difokuskan kepada menteri gitu misalnya ya. Tapi saya ke situ gitu loh. Mengenai penempatannya terserah Allah lah gitu. Apakah jadi apa terserah Allah lah. Apakah dapat proyek yang mana terserah Allah lah gitu. Kalau tadinya harus puskesmas itu misalnya, harus rumah sakit itu, tapi saya visualisasikan saya sedang berbicara di forum itu gitu loh. Ya, sedang berbicara di forum itu. Prosesnya wallahu alam bisawab. Pokoknya endingnya saya sedang bicara gitu loh. Apakah di rumah sakit itu, apakah di rumah sakit yang lain, atau bukan di departemen kesehatan, atau departemen yang lain gitu. Jadi ini pertanyaan sangat menggelitik ya, buat saya luar biasa nih ya. Jadi saya membuatnya ngambang tapi pasti ada unsur Allah di sana gitu. Ya Allah, saya mau dilantik ya Allah. Terserah engkau lah ya Allah. Mau dilantik jadi menteri kek, jadi wapres kek, jadi dubes kek, jadi apa kek. Yang penting ya Allah, saya mau dilantik tujuannya tuh biar berguna buat orang banyak. Biar saya bisa memanfaatkan, mewujudkan apa yang Rasulullah bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang berguna banyak buat orang lain. Ya Allah, saya pengen punya anak yatim 100. 1000 deh ya Allah. Dari situ tuh saya bisa membiayai. Jadi visualisasinya nggak dikunci mati. Visualisasinya ada, jelas, tapi nggak dikunci mati. Jelas banget, clear sekali. Saya sedang bicara di forum, itu clear sekali. Ternyata saya dapat tender bukan di Departemen Kesehatan, di Departemen PU, gitu loh. Perhubungan, bicara di kereta api, KRL yang lagi mau diresmiin ini. Jadi ternyata jangan terlalu ngatur Allah dengan mengatur nasib kita. Jangan terlalu menyetel harus jadi begini dengan sepasti-pastinya.
Yang penting begini, ntar Allah yang wujudkan. Jadi ada unsur Allahnya di dalam. Mungkin cara saya menyampaikan sulit, tapi kesanalah maknanya, gitu. Begitu ya, Kang ya. Iya, Be, lagi dicerna. Jadi gini, apa ya? Seorang anak dia datang ke RSCM dan dia mau praktek di situ gitu loh. Sedangkan dia masih SMP. Diajak sama ayahnya supaya dia jadi dokter gitu loh. Menurut saya lebih baik pakai baju putih dengan stetoskop, tidak di RSCM gitu loh, Kang. Ada unsur Allah di sana yang menempatkan gitu. Tapi tetap jadi apa yang sesuai dengan yang kita visualisasikan. Saya tuh baru menyadari belakangan-belakangan ini gitu. Yang penting gue dilantik, dan dilantiknya itu penuh dengan manfaat buat umat. Whatever, apakah itu menteri, apakah itu apapun. Tapi kelihatan, ya kelihatan itu fotonya kayak gitu tuh, kayak gitu fotonya. Gitu. Jadi maaf, maaf. Ada unsur di mana 99% kita usaha, 1% ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau ngepas semua. Dengan demikian kita Allah lah sebagai pemegang keputusan, kita usaha bukan karena gue nih, karena Allah Subhanahu wa taala yang jadiin gitu. Saya akan perdalam lagi jawaban ini dengan visualisasi, dengan video besok pagi. Saya akan well prepare, ini karena mau jalan sekarang, saya akan well prepare dengan laptop, dengan komputer supaya semua bisa memahami tentang apa yang kita yang saya obrolkan dengan Om Selo ini. Siap, siap, Be. 6.30 kita lanjut. Saya Siap, segera Be. berangkat. Siap, Assalamualaikum Be. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Beh. Mudah-mudahan berkah pagi ini semuanya dan Amin ya rabbal alamin. Beh bisa mengisi hari ini dengan tadi kebermanfaatan ya. Jadi itulah yang paling penting menjadi sebuah closing statement dari Babe, yang penting kebermanfaatan karena Rasulullah SAW bersabda khairukum man anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia itu yang punya kebermanfaatan untuk orang lain. Dan inilah menjadi sebuah prinsip apapun yang Allah sudah takdirkan itulah yang terbaik, karena saya jadi teringat dengan apa yang sudah dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa saya senang ketika doa saya tidak terkabul. Kenapa? Karena itulah ketetapan Allah yang terbaik. Karena jangan-jangan apa yang saya inginkan itu adalah berasal dari hawa nafsunya, hawa nafsu saya. Begitulah kata Ali bin Abi Thalib. Jadi mudah-mudahan doa-doa kita yang memang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika sinkron Allah kabulkan apa yang kita mau, itulah sebuah yang terbaik. Dan ketika tidak dikabulkan, mudah-mudahan ada kesabaran di situ bagi orang beriman, ada ketawakalan di situ bagi orang beriman, dan insya Allah semuanya akan berakhir dengan kebaikan, yaitu husnul khatimah. Dan itulah doa yang harus selalu kita panjatkan, berakhir dengan kebaikan. Dan lagi-lagi tema tentang semuanya bermula dari rumah ini menjadi sebuah visualisasi, kata Babe, sebuah visualisasi positif yang harus kita terus lakukan, bahwa rumah memberi kita kenyamanan, rumah telah memberi kita ketenangan, rumah telah memberi kita rasa cinta yang dalam antara suami istri, antara ayah dengan anaknya, antara istri, antara ibu dan anak-anaknya. Dan itulah harapan kita semua. Kenapa kita tiap pagi kita kumpul dalam Zoom? Salah satunya tujuannya adalah misinya kita membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam surat Ar-Rum yang sudah sering kita dengar ya, Ar-Rum ayat 21. Dan itu menjadi sebuah pijakan ketika kita akan nikah awal-awal, misalkan selalu dibacakan oleh penghulu ayat ini, dan mudah-mudahan ayat ini selalu kita ingat dan sehingga hari ini, dan menjadi sebuah tekad atau misi kita setiap keluarga untuk
mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada share dari admin ini tentang buku Tadabbur Al-Fatihah, dan silakan untuk memilikinya karena ini sebuah buku yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk kita lebih baik lagi dalam beribadah. Tadabbur Al-Fatihah menjadi sebuah kunci kebahagiaan karena Al-Fatihah menjadi sebuah sah-sahnya sholat yang pertama. Kedua, Al-Fatihah begitu banyak padilahnya yang ketika kita baca bukan hanya dalam sholat, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, selepas sholat atau dalam kehidupan yang lainnya, untuk bisa kesembuhan malah. Beberapa ulama, kemudian juga dalam hadis Nabi disebutkan ketika Al-Fatihah dibaca, maka itu menjadi sebuah wasilah untuk kesembuhan kita, kebaikan kita, dan upaya kita untuk mendapat rahmat Allah SWT. Dan itulah miliki buku ini, dan bagi yang punya ke lapangan rezeki juga boleh untuk diwakafkan ya, diwakafkan di sekitar rumah kita, kemudian di masjid-masjid di sekitar kita. Silakan untuk memilikinya, dan silakan menghubungi saya atau Ustadz Rozi ya di adminnya Tuan Guru. Dan bagi yang ingin berwakaf di NTB, di sini ada Bu Darmi yang akan mendatanya ya. Jadi ini ada 2 buku untuk wakaf di NTB, dan juga ada buku untuk diri sendiri dan untuk wakaf di sekitar kita. Silakan yang ingin segera memiliki buku Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Al-Fatihah, ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup, silakan, ada yang mau lewat dulu Pak Admin sebelum ditutup? Ada yang tertinggal? Ya, soal buku itu Ustadz Kolis, Ya, kemarin kan kita rapat kecil ya antara kita ya. Maksudnya dalam konteks dakwah gitu ya, bahwa jamaah MKI itu bunda-bundanya luar biasa dalam semangat berwakaf gitu ya. Banyak sekali, 200-an. Tapi kita belum melihat kenapa buku ini belum mau dimiliki untuk diri sendiri gitu. Kan itu pertanyaan menggelitik ya. Artinya ketika untuk orang lain mau, kenapa buat diri sendiri belum gitu kan? Itu pertanyaan sih gitu. Karena ini kan buku kita hadirkan terutama buat diri kita juga, buat keluarga, lalu kita sampaikan ke orang lain, ke pesantren. Kalau Bunda Darmi kan ke NTB gitu ya, sosial lah bahasanya. Jadi ada efek pribadinya, juga efek keluar ke orang lain juga gitu. Nah, yang belum ya. itu yang ke diri sendiri itu, Satkolis. Makanya kalau bisa bagaimana kita gencarkan untuk ke pribadi dulu. Apakah kita perlu bikin program bedah buku itu bersama Tuan Guru atau gimana? Nah, tafadol tuh Satkolis. Silakan, ide menarik ini untuk bedah buku ya. Nanti kita insya Allah akan kita coba rancang untuk bisa kita mengurai sedikit, karena ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Tuan Guru dalam Tadabbur Al-Quran di malam hari, tapi ada beberapa mungkin jamaah yang tidak berkesempatan ikut hadir gitu ya. Dan insya Allah ini akan lebih diperdalam lagi dalam sebuah bedah buku bersama Tuan Guru, mungkin di hari Jumat ya, diselingi sebelum yang biasanya tadarus, langsung kita tadarus dengan surat Al-Fatihah. Insya Allah setelah nanti kita akan sampaikan juga ke Tuan Guru, mudah-mudahan ada waktunya yang pas. Dan ini mudah-mudahan wakaf ilmu ya sebenarnya, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, menjadi sebuah kebaikan atau amal jariah yang tentu Allah limpahkan bagi Tuan Guru sendiri, dan juga kita jamaahnya yang sudah berwakaf dan juga sudah membaca buku ini, kemudian mengajarkan ke anak-anak kita, keluarga kita, suami ke istrinya, istri ke suaminya. Jadi itu adalah hal yang sangat indah ketika kita saling bisa berwasiat dalam kebaikan, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dalam surat Al-Asr yang sudah kita pahami, yang sudah kita hafal, kita saling untuk berwasiat dalam hak dan kesabaran. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan satu kajian bersama Lebih Haikal Hasan, dan insya Allah besok akan kembali memperdalam tentang semuanya bermula dari rumah dan bagaimana kita memulainya. Ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh Babi Haikal
keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah hal yang penting ya, bahwa kita harus punya keyakinan bahwa kun fayakun. Memang ikhtiar ini tidak menjadi sebuah penentu keberhasilan atau sebuah takdir dari Allah, tapi ikhtiar itulah yang menjadi syarat kita bagi Allah Subhanahu, bagi kita semua untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah bersungguh-sungguh, karena ikhtiar yang tawakal, kesempurnaan tawakal itu adalah berdasarkan dari ikhtiar. Karena itulah ikhtiar yang sempurna, yang maksimal menjadi sebuah kunci syarat atau untuk mendapatkan sebuah takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar yang sempurna, yang maksimal, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal, karena semuanya yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, semuanya adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita tutup dengan selalu berdoa dengan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Taufik adalah ada keselarasan antara amal kita dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم